Dianggap berbahaya oleh seseorang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas ya, kamu dianggap berbahaya oleh seseorang. Nah, siapa seseorang yang menganggap kamu itu berbahaya? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman kita akan lihat 5 kartu oracle yang ada di depan teman-teman sekalian. Kita lihat ya. Di kartu yang pertama, ada seseorang yang memang menganggap kamu itu sebagai ancaman. Artinya dalam posisi saat ini kamu tuh betul-betul dianggap sebagai ancaman nyata bagi mereka. Dan di sini orang ini adalah memang orang yang mohon maaf ya, memiliki jabatan atau memiliki situasi pekerjaan dan juga usaha yang hampir identik dengan kamu. Sehingga apa? Di sini kamu juga dianggap berbahaya oleh orang itu gitu loh. Padahal kalau dikatakan mau usahanya sama, mau ditiru segala macam, mau dizolimi, dicurangi segala macam, yang namanya rezeki itu nggak mungkin salah alamat gitu loh. Yang namanya rezeki itu nggak mungkin tertukar. Tapi memang sepertinya orang ini ada ketakutan gitu loh, dan kamu dianggap sebagai pesaing, kamu dianggap sebagai orang yang bisa untuk mengganggu dan juga mengusik segala ketenangan yang terjadi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu pun juga dianggap sebagai orang yang seperti itu gitu loh. Sehingga yang memang dalam konteks yang terjadi, dalam konteks yang muncul, ya sudah, kamu di sini juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan beberapa situasi-situasi yang muncul di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu saat ini. Karena apa? Kamu dianggap berbahaya, berarti kan karena kamu itu punya kompetensi, kamu punya kehebatan gitu loh. Nah, ketika kamu dianggap punya kehebatan, tentu ini juga nanti akan menghadirkan, akan menunjukkan situasi yang baik dan juga akan menunjukkan situasi yang positif yang bakal terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga untuk kedepannya pun kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Ada beberapa problem, ya memang betul. Secara personal memang kamu pun juga akan merasakan ada beberapa problematika yang terjadi. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Dalam konteks yang muncul, dalam posisi yang terjadi saat ini, kamu juga jangan khawatir, jangan takut. Karena memang sepertinya kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang baik dan juga bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna, yang terus muncul, hal-hal yang sempurna yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan segala hal yang baik dan juga bersyukur dengan segala hal yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Nggak perlu ada ketakutan dan juga tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu ada kecemasan-kecemasan yang terlalu berlebihan. Karena apa? Dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan memang kalaupun bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna, bersyukur dengan beberapa hal yang baik yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Ada beberapa masalah, ya, betul ada beberapa masalah. Tapi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri. Karena apa? Kamu juga dianggap berbahaya oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga dalam konteks saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Dalam kondisi yang terjadi saat ini, kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas gitu loh, dengan beberapa perkara-perkara yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dalam konteks berikutnya adalah kamu juga jangan ada kecemasan-kecemasan yang terjadi secara berlebihan. Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang sempurna yang terus terjadi pada diri kamu. Jadi karena kamu terus mendapatkan kesempurnaan, memang inilah yang memang mendasari
kamu itu juga dianggap berbahaya. Kamu dianggap berbahaya oleh beberapa orang dan juga dianggap berbahaya oleh beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Jadi emang saya rasa ini juga merupakan salah satu alasan yang logis gitu loh, ketika kamu dianggap berbahaya oleh beberapa orang yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Sehingga dalam kondisi saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih bersyukur gitu loh. Karena apa? Kamu dianggap berbahaya oleh seseorang, berarti kan memang ini menunjukkan ada situasi yang hebat, ada situasi yang bagus yang terjadi pada posisi diri kamu. Jadi emang ini merupakan salah satu hal yang harus disyukuri pada sisi personal diri kamu saat ini. Dan kemudian, kalaupun bisa kita katakan saat ini, orang-orang yang menganggap kamu berbahaya ini juga memang adalah orang-orang yang takut tersaingi. Sehingga bisa dikatakan memang inilah niatan mereka, inilah tujuan mereka untuk ya istilahnya berbuat jahat, berbuat zolim kepada diri kamu. Dan kenapa kamu dianggap berbahaya? Karena kamu dianggap sebagai orang yang bisa untuk menutupi jalur rezekinya dan juga bisa untuk membuat dalam situasi-situasi yang nantinya juga bakal bermasalah gitu loh bagi orang ini. Dan kemudian di posisi berikutnya seperti apa? Hati-hati juga. Walaupun orang ini menganggap kamu berbahaya, mereka juga dalam situasi yang sebenarnya terjebak dalam ketakutan. Artinya apa? Dia takut untuk berkembang. Dia takut untuk istilahnya apa ya? Bersaing dengan kamu gitu loh. Sehingga dia juga akan menghalalkan segala macam cara untuk bagaimana bisa untuk mengganggu, bagaimana bisa untuk mengusik, merusak segala situasi-situasi yang terjadi. Sehingga di sini kalaupun bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mawas diri dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Sehingga dalam konteks yang terjadi saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih bersyukur. Karena pada posisi saat ini yang terpenting adalah kamu sudah mulai bisa untuk merasakan hal yang baik, dan perkara orang menganggap kamu berbahaya atau apa, yaitu ya terserah mereka gitu loh. Sehingga apa? Dalam posisi saat ini, kamu sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa kebaikan, merasakan adanya hal yang positif yang terus terjadi pada diri kamu. Dan perkara mereka mau berbuat apapun kepada mereka, kepada diri kamu, nggak apa-apa, biarkan saja, karena semesta, karena Tuhan yang Maha Esa itu juga yang akan membalaskan semua perbuatan-perbuatan buruk mereka atas diri kamu. Nah sekarang ini posisinya adalah kamu juga harus bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena setidaknya dengan kau bisa bersyukur, tentu ini juga nanti akan menghadirkan situasi-situasi yang baik dan juga akan menghadirkan situasi yang positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi emang situasinya seperti ini dulu ya untuk situasi yang terjadi. Ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang menganggap kamu berbahaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.